Halo, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswanya ada 21 dan sekarang 18, oke nggak apa-apa. Kita mulai dulu. Oke, ini kontrak kuliah saya. Kurang lebihnya saya mengikuti tata tertib yang berlaku di kampus ITAB. Ini hadir kuliah tepat waktu, baik offline maupun online. Tapi kalau misalnya saya ada keperluan atau kalian lagi berhalangan dan terlambat join, kalian bisa menghubungi saya terlebih dahulu sebelum kelas mulai. Kemudian mengikuti kegiatan, berpakaian sopan dan rapi. Ini juga berlaku untuk kuliah online. Jadi misalnya saya meminta kalian untuk on cam, jadi saya harap kalian mengerti aturannya, tetap berpakaian yang sopan dan rapi. Kemudian tidak terdistraksi oleh gadget maupun game, biasanya sambil ngegame ikut kuliahnya gitu. Saya harap tidak ini ya. Kemudian nih yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian ada keperluan atau terlambat join atau kendala jaringan, kalian bisa menghubungi saya secara pribadi. Kemudian di sini ada aturan. Tolong diperhatikan, ini aturan dari kampus ITAB ya. Jadi untuk bisa mengikuti ujian, syarat kehadiran kalian di sini Google Meet ataupun mengikuti pertemuan saya itu minimal 70% dari total semua pertemuan dengan saya. Jadi ini tolong dicatat, kadang kan ada yang meremehkan, kuliahnya online jadi kayak tidak memperhitungkan presensinya. Ternyata kena kehadiran, terus di tengah-tengah mau ujian tuh baru menghubungi saya untuk meminta ini persetujuan seperti itu. Karena saya sudah menyampaikan di awal, saya harap tidak ada yang terkena presensi di bawah 70%. Kemudian ini bersikap baik, mendapatkan kelas dan selalu semangat. Oke. Di sini ada komponen penilaian saya. Yang sebelumnya sudah pernah mengikuti kelas saya pasti sudah tahu juga kalau saya menekankan pada proses. Jadi saya memberi persentase yang cukup besar di latihan soal, tugas, kuis, ataupun proyek. Jadi nilainya itu 45%. Kemudian ujian, saya kasih persentase 40%. Dan kehadiran juga keaktifan, saya ada kasih poin juga, walaupun kecil. Kemudian selama perkuliahan online ini ada 2 metode, terbimbing dan mandiri. Jadi kalau terbimbing itu perkuliahan dengan saya seperti ini, Google Meet, kemudian saya memberi materi, kemudian mungkin nanti akan saya share video pembelajaran, itu terbimbing. Kalau mandiri itu kalian mengerjakan latihan soal, mengerjakan tugas, mengumpulkan kuis, gitu, itu namanya metode yang mandiri. Kemudian kalau misalnya ada apapun, bisa mengkomunikasikannya ke saya. Ini kontak yang bisa dihubungi, nomor HP dan email saya, seperti itu. Oke, minggu pertama. Oke, kita lihat outline materinya terlebih dahulu. Untuk kelas kecerdasan komputasional. Oke.
Di sini pembahasan pertama terkait logika fuzzy. Jadi saya jelaskan dulu outline materi di mata kuliah ini. Kita akan mempelajari mengenai, ini kan kayak banyak banget nih metode. Kita nggak semuanya, karena kan kita ada keterbatasan waktu pertemuan. Jadi nanti akan satu setiap jenisnya. Misalnya gini, ini yang pertama kan fuzzy logic, kemudian ada machine learning. Di sini machine learningnya kan ada 4 jenis nih. Ada supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforcement. Nanti setiap jenisnya ini akan kita pelajari bersama satu metode saja, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, bisa mempelajari metode lainnya atau mempertimbangkan menerapkan metode ini ke proposal skripsi. Kalau misalnya penasaran lebih lanjut, seperti itu. Ini juga berlaku di evolutionary computing. Jadi ada algoritma evolusi dan ada swarm intelligence. Jadi nanti kita akan pilih satu-satu untuk kita pelajari bersama. Oke, untuk yang minggu pertama ini masuknya ke logika fuzzy atau fuzzy logic. Kira-kira kalian ada gambaran atau enggak sih terkait fuzzy logic itu apa? Apakah sebelumnya sudah pernah dengar? Atau Sudah pernah Bu, tapi lupa. dengarnya di mana Mas Aldo? Pelajarannya Pak Kur itu AI, ya kecerdasan buatan. Semester kemarin kah? Iya Bu. Oke. Kalau Mas pernah dengar, berarti ada dong yang nyantol kira-kira apa nih yang Mas ingat dari logika fuzzy? Rumus-rumus matematika gitu loh Bu intinya. Oke. Kalau yang lain ada nggak? Kira-kira kalau dengar logika fuzzy itu apa tuh? Saya ingin menjawab, Bu. Ya. Yang saya ketahui itu logika fuzzy itu logika yang dalam apa ya, bahas batasnya itu samar, Bu. Misalkan kayak kan biasanya kan selama ini kita kan kenalnya kan cuma kalau iya, tidak, nol, satu. Nah, kalau yang fuzzy ini ada kategorisasinya. Nanti ada yang panas, ada yang hangat, ada yang dingin, ada yang semi, seperti itu. Ada hitam, ada abu-abu, ada putih, seperti itu. Samar, logika samar. Oke. Jadi yang disampaikan Mas Ainur tuh betul. Ini tuh seperti nggak jelas kalau misalnya kita gampangannya nih ya. Kalau misalnya ada orang yang umurnya 20, oh dia muda. Kalau misalnya kita udah punya kategori muda dengan rentangnya itu 20 termasuk di dalamnya. Kalau misalnya ini tuh kayak agak tinggi, agak pendek atau bagaimana itu samar. Jadi di sini logika fuzzy itu merupakan salah satu cabang dari sistem kecerdasan buatan yang mungkin sudah disinggung di mata kuliah sebelumnya oleh Pak Kur, tadi katanya Mas Aldo, itu mencoba mengemulsi kemampuan manusia dalam berpikir ke dalam bentuk algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. Jadi kurang lebihnya kalau pengantar logika fuzzy mungkin udah pada ini ya, udah pada hatam kali ya dari semester sebelumnya. Jadi kita ini mengulas kembali. Kalau misalnya kalian ada input, masukan atau pertanyaan, bisa menginterupsi saya sewaktu-waktu. Kemudian di sini fuzzy itu sendiri itu tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk biner. Karena memang namanya fuzzy, nggak jelas, samar. Dia nggak bisa pasti ini, pasti itu, seperti itu. Dia nggak punya kepastian nilai. Jadi betul katanya Mas Ainur tadi, dia statementnya itu samar. Kemudian di sini himpunan fuzzy itu rentang nilainya ini. Kenapa kok fuzzy ada rentang nilai? Kalau misalnya dia pasti tinggi, pasti pendek, dia nilai derajat keanggotaannya 1 karena ada kepastian. Tapi kalau namanya fuzzy ini kan tidak pasti, masih nggak jelas. Jadi
dia masih ngira-ngira ini kira-kira ya 50% tinggi lah gitu. Jadi ada derajat keanggotaan rentang antara 0 sampai dengan 1 seperti itu. Kemudian di sini kan ada logika boolean tuh menggambarkan nilai-nilai, namanya boolean kayak benar salah 0 1. Nah, kalau di fuzzy ini itu kebalikannya. Jadi kita menggunakan di sini kan saya menuliskan menggunakan ungkapan sangat tinggi, cukup cepat, agak mudah dan lain sebagainya. Sedangkan ungkapan-ungkapan ini tuh bagi tiap orang kan berbeda. Mungkin parameter menurut saya orang yang tinggi itu saya katakan tinggi kalau misalnya dia punya tinggi di atas 170 misalnya. Tapi kalau bagi sebagian orang yang memang dasarnya tinggi, mungkin merasa menganggap seseorang itu tinggi kalau tingginya di atas 2 meter mungkin. Jadi kan parameter kita semua itu berbeda terkait ungkapan. Kenapa dia masuk fuzzy ya karena memang masih samar, tidak jelas apa yang dinilai, apa yang dijadikan patokan, dijadikan tolak ukur seperti itu. Kemudian di sini ada ilustrasi himpunan fuzzy. Di sini kita terlihat jelas ya perbedaannya antara logika boolean dengan logika fuzzy. Kalau misalnya logika boolean yang di gambar sebelah kanan itu, kita melihat ini kan nilai yang di garis bawah ini. Kita tuh bisa misalnya di sini kan ada kategori lambat, sedang, dan cepat. Kemudian kita memasukkan suatu nilai, nilai itu ada di rentang mana. Misalnya dia di kurang dari titik yang D, di bawahnya lambat. Oh, dia berarti masuk kategori yang lambat. Kalau misalnya dia berada di sini, ini kan jelas nih. Nilai di sini sampai di sini, dia itu berarti masuk kategori ke sedang. Sedangkan yang satunya kalau misalnya dia nilai yang baru masuk itu di atas titik yang sini, berarti dia masuk ke kategori cepat. Ini sangat jelas. Jadi titik D ini ada di kategori lambat karena udah pasti nilainya. Titik E ini ada di dalam rentang sedang, sedangkan yang titik F ada di kategori cepat. Kita bandingkan dengan logika fuzzy. Di sini garis nilainya tuh tidak tegas dan tidak jelas. Misalnya kayak gini, ini A. Ini kan kita nggak tahu nih, ini di mana. Kemudian B itu masuk apa, C gimana. Jadi ini sini saya tuliskan keterangan A sangat lambat. Oh, ini dia bisa masuk ke lambat, tapi dia juga masih masuk di lingkup yang sedang seperti itu. Jadi dia tidak ada garis kepastian dia masuk kategori yang mana. Di sini B juga agak sedang, yang C sedikit cepat, misalnya seperti itu. Di sini perbedaannya terlihat jelas. Kalau di sini kan nilainya tuh jelas dan tegas, langsung garis lurus gini. Sedangkan di logika fuzzy karena tadi adanya derajat keanggotaan rentang 0 sampai 1, dia melihat dari garis ini, dari 0 sampai 1, nah itu dia berada di antara ini. Dia kira-kira berapa persen ini nih, berapa persen itu tuh, seperti itu. Kemudian ini kebalikan dari fuzzy, ada namanya himpunan tegas atau crisp. Jadi nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A itu ditulis dengan mu A dalam kurung kotak X. Berarti itu himpunan nilai suatu keanggotaan. Di sini ada dua nilai, sama seperti yang kita lihat di gambar tadi. Di sini ada nilai 0 dan nilai 1, dan garisnya itu lurus. Berarti dia tuh kayak pasti punya nilai keanggotaan yang kalau dia bukan kategori ini, dia nilainya 0. Kalau dia kategori itu, dia nilainya 1. Seperti itu. Di sini yang sudah saya singgung sebelumnya, dia akan bernilai 1 kalau misalnya item X tersebut merupakan anggota dari himpunan A. Kemudian dia akan bernilai 0 kalau item X tersebut bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi kalau himpunan tegas ini lebih jelas ya. Kalau termasuk 1, kalau tidak termasuk 0, seperti itu. Kemudian di sini saya ada contoh. Contohnya di sini saya punya himpunan S. Anggotanya S ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Kemudian di bawahnya saya juga punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian di himpunan B, saya punya anggota 3, 4, 5. Di sini, coba dibaca kalimat yang pertama. Ini keterangannya ya. Jadi, nilai keanggotaan 1 pada himpunan A, ini 1 pada himpunan A, atau simbolnya itu mu A dalam kurung kotak 1 sama dengan 1. Karena 1 merupakan bagian dari himpunan A. Jadi yang 1 ini nilai keanggotaan 1 itu adalah anggota di dalam himpunannya. Apakah ada angka 1 di dalam himpunan A? Dia ada. Jadi nilainya dia 1. Kemudian di belakang itu ada alasannya karena 1 termasuk bagian dari A, seperti itu. Ini juga sama. Kalau misalnya kita lihat yang keanggotaan 3. Nilai keanggotaan 3 pada himpunan B, mu B3 sama dengan 1. Karena 3 termasuk ke dalam himpunan B. Ada 3 di dalam himpunan B. Nah, yang atasnya ini juga sama. Nilai keanggotaan 3 pada himpunan A atau mu A dalam kurung 3 sama dengan 1. Loh, ini kenapa kok bisa sama-sama 1? Padahal himpunannya beda, A dan B. Ini nilai 3, dia ada di himpunan A, juga ada di himpunan B. Maka dari itu, hasilnya dia sama dengan 1 dengan alasan yang berbeda. Yang pertama di sini, mu A dalam kurung 3 sama dengan 1. Iya, karena 3 merupakan bagian dari A. Di sini mu B dalam kurung 3 sama dengan 1 juga. Iya, betul, karena 3 merupakan bagian dari B. Ini lain hal dengan yang nih kalimat terakhir ini. Nilai keanggotaan 1 pada himpunan B atau kita tulisnya mu B dalam kurung 1 itu sama dengan 0. Kenapa dia 0? Coba kita cek ke himpunan B. Dia, ini kan yang dicari angka 1-nya nih. Di himpunan B dia nggak ada angka 1. Berarti nilai keanggotaan 1, si angka 1 di himpunan B itu nggak ada. Berarti kalau nggak ada, dia dituliskan 0. Nah, simbolnya seperti ini. Karena angka 1 itu tidak termasuk bagian dari himpunan B. Seperti itu. Kurang lebihnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa interupsi di tengah-tengah. Saya bicara juga tidak apa-apa. Kemudian di sini himpunan tegas. Ini ada contoh. Jadi variabel umur. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama kategori muda. Jika umur di bawah 35 tahun. Kemudian kategori kedua itu parubaya. Jika umurnya berada di antara lebih besar sama dengan 35 atau lebih kecil sama dengan 55. Kemudian di sini ada kategori tua jika umurnya di atas 55. Jadi kalau digambarkan itu karena dia tegas, udah jelas aturannya. Kalau di bawah sini itu nih garis lurus. Sama seperti gambar sebelumnya. Gambar sebelumnya ini, dia kan tegas itu nilainya. Jadi di sini kita gambarkan itu ini yang beda. Ini nilainya tegas 35. Jadi kalau dia kurang dari 35 berarti kalau kurang dari 35 kan berarti arahnya ke kiri ya, garis bilangan ya. Jadi ini gambar garis horizontalnya itu ke kiri, dia masuk ke kategori muda. Sedangkan yang parubaya kita cari titik 35 dan 55 di garis bilangan itu, kemudian kita tarik garis lurus. Nah itu di gambar tuh, itu masuk kategori parubaya. Kemudian yang kategori tua berarti di atas 55, di sebelah kanannya 55. Dia masuknya kategori tua, seperti itu. Kemudian kalau kita ini tuliskan secara simbol, maka umur 30 tahun, ini kan tadi di bawah 35 muda. Umur 30 tahun dikatakan muda atau mu muda dalam kurung 30 sama dengan 1. Kenapa nilainya 1? Ya karena betul 30 itu di bawah 35. Dan betul dia masuk ke kategori muda. Jadi nilainya 1. Coba kita lihat kalimat yang kedua.
Di sini umur 30 tahun dikatakan tidak parubaya. Jadi mu parubaya mu parubaya dalam kurun 30 sama dengan 0. Jadi ini dia mencari umur 30 di kategori parubaya. Sedangkan di kategori parubaya itu batas bawah 35, batas atasnya 55, sehingga dia tidak mencakup usia yang 30 tadi, maka nilainya 0. Atau bisa dikatakan umur 30 tahun itu tidak parubaya, seperti itu. Ini juga berlaku untuk ini, kita mencari umur 30 di kategori tua, karena dia nilainya akan 1 kalau di atas 55, jadi 30 itu di kategori tua, dia sama dengan 0. Atau secara tidak langsung kita dapat mengatakan umur 30 tahun itu dikatakan tidak tua. Jadi secara simbolis penulisannya mu tua dalam kurung 30 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, di sini himpunan fazi. Kalau ini terkait kendalanya ya, himpunan krips itu untuk menyatakan umur bisa, berarti kadang terjadi kadang tidak adil. Misalnya ada perubahan kecil. Ini saya beri contoh, seseorang berumur 35 tahun kurang 1 hari atau berumur 35 tahun lebih 1 hari. Itu kan akan merubah kategori yang dia cakup sebelumnya. Padahal dia cuma selisih 1 hari saja. Itu kan cukup signifikan. Kalau misalnya di himpunan fazi, dia bisa diantisipasi karena memang fazi kan samar, dia akan bisa masuk ke dalam 2 himpunan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ini sama ini, contohnya dia tuh bisa masuk ke kategori muda dan kategori parubaya. Berarti kan ada kayak persentase, oh dia lebih dekat ke kategori muda berapa persen atau ke kategori parubaya berapa persen, seperti itu. Di sini ada 3 kategori, yang muda, parubaya, sama tua. Kita baca dulu kalian yang pertama. Jadi umur 40 tahun masuk ke dalam kategori muda. Ini muda 40 tahun di sini. Dengan kita tarik garis. Jadi dia nilainya bukan 1 lagi, tidak seperti yang ini. Dia mu muda 30 sama dengan 1. Karena dia udah pasti garisnya lurus. Nah, kalau di sini kita kan belum tahu. Di sini bisa diketahui sebelumnya ataupun dicari dengan rumus nanti ya, ada di belakang. Dia umur 40 tahun dalam himpunan kategori muda, dia itu sebesar 0,25. Tapi kalau dia yang usia 40 tahun dimasukkan ke dalam himpunan kategori parubaya, jadi mu parubaya dalam kurung 40 itu sama dengan 0,5. Dia ini kan berarti nilainya lebih besar dibandingkan dengan saat si umur 40 tadi masuk ke kategori muda. Oh, berarti dia lebih dekat ke parubaya. Ini juga berlaku, misal umur 50 tahun dia masuk ke himpunan tua 50 tahun di sini. Ini garisnya himpunan tua ya. Jadi dia umur 50 tahun, mu tua 50 itu sama dengan 0,25. Sedangkan dia di parubaya umur 50 tahun, dia 0,5. Oh, berarti kalau usia 50 itu dia ya kira-kira lebih dekat ke parubaya lah daripada tua. Karena kalau di persentase dia 0,5 parubaya dan 0,25 tua, seperti itu. Ini terkait perbedaan himpunan krips dan fazi. Kalau krips jelas nilainya, nilai keanggotaannya hanya ada 0 dan 1. Secara tegas dia bisa menyatakan iya ini anggotanya atau iya ini bukan anggotanya. Kalau fazi dia memiliki derajat keanggotaan, rentangnya antara 0 sampai dengan 1. Yang tadi sudah kita bahas. Kemudian di sini ada membership function atau fungsi keanggotaan.
Jadi fungsi keanggotaan ini tuh adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai atau derajat yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Tadi beberapa sudah kita lihat contoh fungsi keanggotaan yang gambar-gambar tadi. Di sini akan saya jabarkan lagi ada 4 pendekatan fungsi keanggotaan. Jadi yang pertama ini ada linear. Representasi fungsi keanggotaan linear itu sendiri terbagi menjadi 2, ada linear naik dan ada linear turun. Namanya linear tuh berarti ya garis lurus keanggotaannya. Representasi linear, nanti gambarnya akan garis lurus. Seperti yang tadi, yang pertama ini ada representasi linear naik. Namanya saja naik berarti dia memiliki derajat keanggotaan dari 0 sampai dengan 1. Jadi dari kiri bawah menuju ke kiri atas. Ini namanya kenaikan, fungsi linear naik. Misalnya dia ada suatu item X, dia masuk ke dalam fungsi keanggotaan ini, dia tuh dicek kira-kira dia masuknya itu kurang dari 1 atau rentang ini, seperti itu. Kalau misalnya dia kurang dari A, oh jelas dia nilainya akan menjadi 0 karena ini dia bukan. Kalau misalnya ada suatu item X masuk dan nilainya dia melebihi di atas B, oh jelas nilainya 1, seperti itu. Kemudian yang samar ini kan kalau misalnya ada suatu item X, dia masuk di antara A sampai dengan B. Nah, di sini rumusnya, misalnya item X masuk di sini nih. Berarti titik ini X dikurangi A dibagi dengan B dikurangi A. Itu akan didapatkan derajat keanggotaannya si item yang baru masuk tadi itu. Di sini saya kasih keterangan ya. Ada nilai domain dan nilai input. Yang X item X tadi itu saya ibaratkan yang baru masuk. Seperti itu. Kemudian di sini ada representasi fungsi keanggotaan linear turun. Jadi dia kebalikannya dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan representasi linear naik, yang ini turun. Berarti dia dari derajat keanggotaan 1 menuju ke derajat keanggotaan 0. Jadi dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Dia bergerak menurun. Kalau tadi kan ada kenaikan. Nah, yang ini menurun. Kurang lebihnya sama. Di sini jelas dia akan bernilai 0. Kalau misalnya suatu item X itu masuknya, jelas nilainya itu kurang dari A. Itu berlaku sebaliknya juga. Kemudian kalau misalnya ada item yang ya kurang lebih sama tadi, masuk di antara rentang A sampai dengan B, dia akan menggunakan rumus ini untuk didapatkan derajat keanggotaannya, seperti itu. Nah, di sini ada fungsi keanggotaan representasi kurva segitiga. Jadi, sebenarnya ya sama aja. Ini bedanya kan gabungan dari representasi linear naik dan representasi linear turun. Di sini rumusnya itu ya gabungan dari keduanya tadi. Dia akan bernilai 0 kalau dia di atas A atau kurang dari. Dia akan bernilai 0 kalau di atas C, mohon maaf, di atas C atau kurang dari A. Kalau misalnya di antara ini, ya berarti kita carilah dengan rumus ini, seperti itu. Terus ada fungsi keanggotaan representasi kurva trapesium. Ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya, representasi kurva segitiga. Perbedaannya adalah, kalau misalnya pada rentang ini, A sampai dengan C, dia cuma ada satu titik yang bernilai 1, yakni titik B. Nah, B nanti ini kan jadi acuan kalau misalnya ada suatu item X masuk antara A sampai B, dia yang mana, atau masuk antara B sampai dengan C, dia yang mana. Nah, kalau ini, dia kalau ada suatu item X yang masuk dan nilainya itu di antara rentang B dan C, dia otomatis akan bernilai 1. Jadi mau di sini, dia akan bernilai 1. Berbeda dengan yang sebelumnya, karena kurva segitiga yang memiliki nilai keanggotaan 1 itu hanya ada satu titik, di titik B ini saja, seperti itu. Kalau ini kan ada banyak nih di antara rentang B dengan C, seperti itu. Kurang lebihnya sama.
Jadi dia akan bernilai 0 kalau misalnya ini di atasnya D atau kurang dari A. Jelas nih di bawah ya, menyentuh garis bilangan. Kemudian dia juga akan bernilai 1 yang saya jelaskan tadi kalau misalnya dia posisinya ada di rentang B dengan C seperti itu. Kemudian ini ada fungsi keanggotaan representasi kurva S. Jadi kurang lebihnya sama seperti yang linear tadi, ada naik turun, cuma perbedaannya di sini namanya kurva pertumbuhan dan kurva penyusutan. Arahnya sama sebenarnya, sama seperti yang linear tadi. Kalau yang linear kan garis lurus, nah ini bukan garis lurus seperti itu. Dari kiri bawah ke kanan atas, mulai dari keanggotaan yang ini, dari 0 sampai keanggotaan 1. Ini juga berlaku sebaliknya. Kalau misalnya dia di antara ini, dia masuknya yang mana? Ini ada rumusnya. Kemudian ini masuk ke contoh-contoh. Apa saya terlalu cepat? Halo? Tidak, Bu. Oke. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada gambar sama yang seperti tadi. Suatu fungsi keanggotaan untuk variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Ada muda, parubaya, dan tua. Kemudian fungsi keanggotaannya kita tuliskan terlebih dahulu. Kalau di kategori muda itu rentangnya berapa sampai berapa. Kalau di sini kan berarti jika dia usianya kurang dari sama dengan 25, nilainya 1. Oh, berarti kalau misalnya dia 23, 24, oh termasuk ini, termasuk 1. Pasti muda. Atau mungkin kalau misalnya dia umurnya di atas sama dengan 45, untuk kategori muda dia nggak termasuk. Karena rentang kategori muda adanya dari 25 sampai 45, dari 25 sampai 45. Gitu. Kalau di bawah 25 kan ini pasti anak muda misalnya. Nah ini 25 sampai 45, ya kira-kira lah seperti itu. Ini juga berlaku untuk yang lainnya, untuk kategori parubaya maupun kategori yang tua seperti itu. Kemudian di sini ada operasi dasar himpunan fazi. Operasi dasar himpunan fazi atau biasa disebut dengan operator Zadeh. Di sini saya tuliskan kenapa namanya operator Zadeh ya, karena logika fazi pertama kali itu dikembangkan oleh seorang profesor namanya Lutfi Zadeh. Seperti itu. Ini operator digunakan untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan fazi. Jadi nilai atau derajat keanggotaan sebagai hasil dari dua operasi itu disebut dengan Weierstrass atau alfa predikat. Kemudian ada 3 operator, ada AND, OR, dan NOT. Kalau di sini AND itu operasinya intersection atau bagian. Jadi simbolnya tolong diingat-ingat ya, jangan terbalik karena ini akan sangat berbeda cara menyelesaikannya. Kalau misalnya N itu adalah bagian atau intersection, dia arahnya seperti tahu gambar magnet kan, jadi itu arah magnetnya ke bawah. Dia yang dicari adalah nilai minimal. Jadi kalau misalnya ada himpunan A dan himpunan B, kemudian operatornya adalah operator N atau intersection, dia dicari nilai minimalnya. Kalau misalnya ini yang kedua operator OR, dia operasinya union atau gabungan, dia arahnya gambar magnetnya itu arahnya ke atas. Nah, kalau misalnya ada himpunan, kedua himpunan gini dengan simbol union ini, kita perlu mencari nilai maksimalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah operator NOT, operasi komplement. Ada mu A tanda petik dalam kurung S, X. Jadi di sini berarti yang bukan, NOT, yang bukan termasuk.
Misalnya kategori yang tidak muda, berarti ini sama dengan 1 dikurangi kategori muda. Jadi ini kebalikannya, not, bukan. Oke, kita masuk ke contoh supaya lebih mudah memahami. Di sini saya punya 2 himpunan. Jadi himpunan A 10 0 02 0,75 02 0,45 0,5. Ini kalau misalnya saya operasi menggunakan AND atau intersection, berarti ini kan gambar magnet arahnya ke bawah nih. Berarti kita mencari nilai minimalnya. Kemudian di sini kita tuliskan terlebih dahulu nih minimal dari ini dan ini yang mana nih yang paling kecil. Minimal ini dengan ini, kemudian minimal ini dengan ini, seperti itu. Oh, di sini saya salah tulis, mohon maaf. Jadi yang dicari adalah nilai minimal dari keduanya. Kita seperti membandingkan, karena ini yang dicari adalah intersection, jadi minimal dari sini, ini seharusnya, oh betul, antara 1,0, tadi saya ngeliatnya 0,1. Antara 1,0 dengan 0,2 yang lebih kecil adalah 0,2. Kemudian di sini antara 0,2 dan 0,45 ini, antara 0,75 dan 0,5 itu ini. Kemudian itu kan contoh soal yang pertama. Di sini saya juga memberikan contoh soal yang kedua. Jika derajat keanggotaan umur 27 tahun pada himpunan muda adalah mu muda dalam kurung 27 sama dengan 0,6 dan derajat keanggotaan gaji 2 juta rupiah pada himpunan gaji tinggi adalah mu gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8, maka alfa predikatnya untuk umur muda dan gaji tinggi itu berapa? Seperti itu. Yang diminta adalah muda dan gaji tinggi. Jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu minimal karena ini dan operator dan kan intersection, arahnya ke bawah. Mu muda 27 dan gaji tinggi 2 juta. Kita tuliskan dulu min karena yang dicari adalah nilai minimal. Di sini kan sudah diketahui tuh. Ini lebih gampang karena kita langsung melihat di soalnya. Muda 27 0,6, kemudian gaji tinggi 2 juta 0,8. Berarti kalau yang dicari alfa predikat untuk umur muda dan gaji tinggi, kita cari minimal antara 0,6 dan 0,8, jawabannya adalah 0,6, seperti itu. Ini bisa dilihat saya kasih bold dan karena nanti akan berbeda kalau misalnya, nah ini, jadi ini udah ganti slide ya. Ini union atau or itu atau, nah yang dicari adalah nilai maksimalnya, kebalikannya seperti itu. Oh ini simbolnya salah sebenarnya saya. Seharusnya arahnya ke atas, union gitu. Kemudian kalau misalnya ini lebih gampang lagi karena dia yang dicari adalah kebalikannya. Kalau misalnya di contoh soal yang pertama ini, ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian kita mencari komplemennya, ya kita tinggal mengurangkan. Jadi dari 1,0 ke 0,2 itu berapa? Dari 0,6 kurangi 0,4 itu berapa? Seperti itu. Kemudian yang ini juga sama. Jika derajat keanggotaan umur 27 tahun pada himpunan muda adalah mu muda 27 sama dengan 0,6, berarti alfa predikat untuk umur tidak muda. Karena kan yang dicarikan not atau komplement sebaliknya. Yang diketahui muda 0,6. Nah, tidak mudanya berapa? Berarti kan tinggal dikurangi. Kalau dia pasti muda, itu kan 1 nilainya. 1 dikurangi mu muda. Ingat kalau misalnya komplement itu ada ini simbol tanda petik setelah kategori. Jadi dia mu muda tanda petik dalam kurung 27 itu sama dengan 1 dikurangi mu muda dalam kurung 27. Di sini 1 dikurangi nilainya ini kan 0,6 masuk, jadi hasilnya adalah 0,4. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Refreshing mengenai logika Fuzzy. Mungkin dari sini ada yang
apa kurang jelas atau mau menambahkan atau ada yang ini mungkin saya ada salah kata, keliru atau apa bisa membetulkan, silakan. Gimana Mas Mbak? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau menambahkan? Tidak, Bu. Ini semuanya ini ya, pulang kerja ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Kelas malam. Kalau gitu, pasti capek ya pulang kerja. Oke. Coba saya pengen tahu nih. Mas Rizky Ade Sucahyo. Halo, Mas Rizky Ade. Halo, iya. Udah jelas belum Mas tadi bedanya himpunan Tegas sama himpunan Fazi? Sampai sini masih jelas. Apa tuh yang Mas tangkap dari yang saya jelaskan? Yang tentang apa untuk cara menghitungnya, perbedaan dari himpunan linier sama himpunan tadi apa? Apa? Himpunan apa? Kris apa tuh? Tegas. Tegas ya. Oke. Coba apa nih ya? Mas Dika Marta. Halo Mas Dika Marta. Halo ya Ibu. Udah jelas belum tadi yang saya sampaikan atau mungkin ada tambahan? Gimana Mas Dika Marta? Oh iya, agak error mic-nya. Ada tambahan nggak Mas? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Oke. Coba satu lagi pengen tahu deh. Mas siapa? Kok Mas ada mbaknya nggak malam ini? Oh ada. Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo ya Bu. Mbak tadi nggak nangkep nggak apa yang saya jelaskan? Atau ada Iya, yang mau Bu. ditambahkan? Itu saya mau tanya Bu. Kalau tadi kan perbandingan ya Bu rata-rata yang untuk N or. Nah itu apa mungkin Bu nanti itu di anggota himpunan A itu jumlah anggotanya itu beda sama yang B? Bisa berbeda. Kalau kayak gitu N-nya gimana Bu cara ngerjakannya? Nah itu. Saya belum menemukan contoh yang pengerjaan seperti itu, tapi saya pernah baca. Coba tolong ini ya Mbak, PR buat Mbak ya, nanti bisa kita diskusikan minggu depan, karena saya belum menemukan jawabannya. Oh iya, baik Bu. Nanya kembali. Nanya. Oke, terima kasih Mbak Dian pertanyaannya. Jadi saya masih simpan juga pertanyaannya, karena menjadi PR juga buat saya. Kemudian ini yang lain nggak ada yang mau ditanyakan lagi atau mau menambahkan terkait materi yang sudah saya sampaikan?
Atau mungkin ada, Bu keliru Bu, harusnya nggak gini atau harusnya nggak gitu, silakan, nggak apa-apa. Ini kan sudah ini ya, sudah bekerja ya, mungkin lebih banyak pengalaman atau mungkin bahkan pengalamannya lebih banyak daripada saya, jadi silakan. Oke. Atau mungkin kita masih seumuran. Jadi kalau misalnya mau interupsi di tengah, tidak ada masalah buat saya. Oke, yang lainnya nggak ada yang mau ditanyakan lagi atau menambahkan? Halo, Mas dan Mbak. Sementara belum, Bu. Kalau misalnya nggak ada tambahan atau nggak ada pertanyaan lagi, kelasnya bisa saya akhiri. Halo. Iya, Bu. Oke, kalau gitu kelasnya saya akhiri ya. Oh ya, untuk presensi, kalau saya minggu pertama biasanya sudah saya centang hadir semua, karena minggu pertama itu banyak yang entah salah kelas atau melakukan perubahan KRS, jadi mau hari ini join atau tidak, saya selalu anggap hadir semua seperti itu. Kemudian untuk minggu berikutnya, presensinya itu bisa ini berupa meninggalkan komentar ya. Kalau misalnya udah biasa di kelas saya, jadi meninggalkan komentar berupa nama dan NPM di setiap postingan saya pada jam perkuliahan. Misalnya jamnya, ini kan kita menyesuaikan dari kampus ya, 19.50 sampai 22 apa ya. Itu kalau kalian meninggalkan komentar di antara jam itu, berarti ya kalian hadir di kelas saya. Kalau misalnya kalian mungkin habis Google Meet terus ketiduran, terus baru ngisi itu, mungkin harus konfirmasi ke saya terlebih dahulu. Tapi kalau nggak konfirmasi ya saya anggap nggak hadir, karena saya juga merekap komentar di Google Classroom seperti itu. Kalau terkait Google Meet, kita bisa selang-seling ya. Kalau saya mungkin nanti paling banyak materi, mungkin beberapa minggu akan materi karena jurusan akan akreditasi, jadi semua dosennya agak sibuk. Kalau misalnya kalian ada beberapa yang skip kelas, pasti alasannya itu juga. Kurang lebihnya itu, terima kasih atas waktunya, kan karena kalian menyempatkan waktu untuk kuliah di sela-sela kalian bekerja. Terima kasih perhatiannya. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri kelasnya. Apa? Permisi, maaf mengganggu, Bu. Ada yang ini, ada pertanyaan itu nanti ini kelasnya hanya materi saja atau tugas-tugas dalam bentuk misalkan apa, misalkan program atau apa? Ya. Apa cuma materi saja, Bu? Jadi kalau tugasnya saya terkait latihan soal kalau di kecerdasan komputasional ini belum ada program. Kalau program tuh masuknya ke PAJ kalau di kelasnya saya, pemrograman aplikasi Java. Apa seperti itu yang dimaksud atau tidak menjawab? Oh iya, Bu, berarti cuma sebatas materi atau teori saja berarti ya, Bu, tidak sampai ke nyentuh ke program. Iya, sementara saya belum nyentuh karena dengan teori saja sudah cukup rumit. Kalau misalnya lebih penasaran lagi, bisa dicoba sendiri diimplementasi di program. Mungkin jaga-jaga buat semester berapa nih? Ini kan semester 5 ya. Berarti semester 6, semester 7 mungkin persiapan proposal bisa lah. Gitu. Mungkin Mas Ainur mau mencoba ya. Oh iya. Okay. Terima kasih, Bu, sudah menjawab. Oke. Jadi nanti bisa cek di Google Classroom. Kalau misalnya mau tanya bisa melalui grup WA. Kurang lebihnya itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.